Hai sahabat yang terdalam, selamat datang di podcast yang terdalam. Di sini kita akan saling berbagi rasa yang terdalam. Sekarang, duduklah yang tenang, rebahkan dirimu jika perlu. Kita akan larut bersama dalam rasa yang terdalam. Hai sahabat yang terdalam, kembali bersama kita di podcast yang terdalam. Kita lagi. Posisinya belum berubah. Masih PW. Ya, masih bersama gue Novel dan Saya Gaby. Kita akan terus menanggapi curhatan kalian di DM. Kemarin tadi udah diposting juga di story kalau mau ditelepon monggo cantumin aja telepon di DM gitu. Iya. Nah, sekarang kita lanjut nih, Gap. Curhatan cewek lagi nih. Lumayan panjang. Ini gue bacain dulu ya. Ya. Aku mau curhat nih, aku heran aja ada orang yang begitu keras hatinya. Dia teman dekat aku, hampir 2 tahun terakhir kita deket dan udah kayak orang pacaran. Menarik. Kemana-mana bareng, makan bareng, maem bareng, nugas bareng. Aku sayang banget sama dia, tapi dia jahat banget. Wait. Jahat bangetnya karena dia selalu serang psikis aku. Ketika aku merasa enggak dia sayangi, dia memperlakukanku seolah-olah aku disayangi. Tapi kemudian kalau tanya hubungan ini mau dibawa kemana, dia cuma jawab kalau ini nggak akan bisa dibawa kemana-mana. Aku tahu terus bersamanya adalah hal bodoh, tapi tetap aja aku rela melakukan apapun buat dia. Oke, udah buta nih. Aku nggak peduli dia akan melakukan hal yang sama atau tidak, tetapi pada akhirnya ada rasa ingin dibalas, ada rasa ingin disayangi balik, diperlakukan sebagaimana aku memperlakukan dia. Tapi itu mustahil. Dia nggak peduli. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Awalnya aku kira dia akan berubah, ternyata tidak. Dia bahkan tidak bisa mengerti bagaimana perasaanku. Sakitnya tidak dihargai. Dan akhirnya pun aku memilih untuk berpisah. Good. Karena memang rumah kita beda pulau. Oke. Jadi sangat gampang untuk berpisah darinya. Tapi sampai saat ini aku bahkan masih mengharap dia akan peduli dan mengerti. Tapi sampai saat ini juga dia tidak peduli. Aku tidak tahu terbuat seperti apa hatinya. Belum pernah kutemui orang seperti dia yang tidak mempan bahkan dengan beribu kebaikan yang kulakukan. Salahkah aku berharap sedikit kepedulian darinya? Wow. Langsung jawab boleh nggak? Salah banget lah. Ya, gini, ketika lo berbuat baiknya itu benar. Tapi ketika lo berharap ada imbalan, apapun itu, kayak baikin balik segala macem, kayaknya ada yang aneh di situ. Anehnya bukan gimana ya, tapi kayak ini bersama kayak episode sebelumnya bahasanya nih. Tapi ya serupa tapi tidak sama. Maksudnya adalah ya ketika lo udah sayang sama orang, ya udah tulus aja tanpa ngarepin imbalan apa-apa gitu loh. Dan ketika dia ngerespon itu ya bonus. Cuman ketika ngerespon ya udah, mau ngapain lagi. Dan satu sisi saat lo tahu kalau dia jahat, ya dia udah menunjukkan dirinya. Nah, gitu kan. dan buat apa dilanjutin ya sih? Kalau gimana? Iya benar banget. Jadi kalau bahasanya itu orang itu menunjukkan ke kita red flags-nya dia. Red flags itu maksudnya bendera merah ya. Ini yang harus kita waspadai gitu ya. Itu sama value-value-nya dia, misalnya nilai-nilai kehidupan dia tentang apapun itu gitu. Mereka kan nunjukin tuh ke perbuatan dan perilaku mereka sehari-hari. Dia udah 2 tahun kan katanya, hampir 2 tahun ya. Dan di 2 tahun begitu dia peduli, cowoknya nggak peduli. Dia peduli, cowoknya nggak peduli, tetap cuek. Udah nanya gitu, kita mau kemana nih hubungan ini? Nggak akan kemana-mana. Dia udah ngomong gitu lah cowoknya nih. Betul. Tapi ya gitu, kadang-kadang ini memang nggak bisa pukul rata sih. Tapi kadang-kadang cowok itu ngomongnya apa adanya. Tapi cewek itu mendengar seperti apa yang diharapkan gitu loh. Itu yang suka sering miss. Karena cewek kan sifatnya nurturing. Dia selalu
optimis gitu loh. Oh, akan berubah kok, orang akan berubah. Memang gitu pembawaannya gitu. Cuman cowok tuh selalu jujur dari awal. Jadi yang perlu kita lihat itu kejujuran itu, jangan sampai kita imajinasi lagi. Ini kayaknya bahasannya berentet ya 2 episode ini imajinasi ya. Kayak gitu sih, akhirnya dia jadi susah sendiri kan. Mungkin kalau misal dibilang keras hatinya dia, bukan dia sih, elu. Iya, dia yang keras hati maksa mau diterima dan dibalik. Pertanyaannya tuh ke elunya, kenapa lu segitu bersikeras-kerasnya untuk dapetin hatinya, dan dia udah bilang nggak kemana-mana gitu loh. Iya, dia udah ngasih tahu kan, udah jujur jadi, dari depan. Aneh ketika lu bilang, gue udah ngelakuin banyak hal buat lu nih. Kok lu nggak balas? Gue udah baik banget sama lu, udah sayang banget. Masa lu nggak sayang? Ya nggak kayak gitu. Hati nggak bisa dipaksa. Betul, pertama. masalah hati tuh udah bukan ranah kita, tuh cuman ya Maha Kuasa sih punya ranah. Ya mau baik kayak apa juga gitu loh. Bahkan di cerita-cerita keagamaan pun, mau agama apa nih rata-rata juga begitu kan. Ada si X-nya diperlakukan baik sedemikian rupa, tapi dia tetap begitu, ya udah bebel aja gitu loh. Iya, makanya itu jadi berat pembahasannya. itu. Tapi itu poinnya ya nggak sih. Jadi ketika lo ngelakukan hal kebaikan, ya udah, nggak usah yang ngarep di umpan balik gitu loh. Ini kayaknya pernah kita pernah tapi nyadar gitu loh, ngarep sambil nyadar gitu. Iya, lo harus kalau kata orang Minang bisa ngukur bayang-bayang. Iya, jadi kemampuan lo gimana sih gitu. Dan ini pernah posting sih di YTD, bahas sih cinta tuh tanpa ya. Jadi pertanyaan, ketika lo mencintai dengan pamrih, jadinya lo nggak tulus dong gitu loh. Jadinya ego. Jadi ego. Gue udah baik ya sama lo harus baik lagi sama gue. Udah sayang lo, sayang gue gede nih segini. Betul. Lu segini juga gedenya ya gitu. Ingat ya. Kayak gitu. Ini percintaan, bukan investasi, bukan bisnis. Iya. Ketika bisnis lu bisa gagal ya tuh. Iya, ketika bisnis kan lu naruh duit, modal, lu ngarepin ada keuntungan di kemudian hari. Itu wajar. Tapi ketika lu mencintain ya nggak kayak gitu sih gitu loh. Akan susah kalau ekspektasinya kayak gitu kalau cinta. Karena yang kadang-kadang dari depan aja sama-sama mencinta, tiba bisa terjadi cabang. Apa kan? Betul. Terus lu ngarepin misalnya refleksi lain, misalnya kayak sepasang kekasih saling mencintai, nikah segala macem, udah bertahun-tahun, suatu saat berpisah. Terus lu bakal bilang, kita ada segininya segala macam, lu nggak ngeliat gue udah berkorban dan nafkahin lu, atau udah ngelahirin anak buat lu segala macam. Jadi berat sih, tapi gitu ya, tapi nggak kayak gitu juga. Kalau emang ada saatnya pisah ya pisah gitu loh. Walaupun kalau bisa dipertahankan ya. Lebih ngalir gitu ya kitanya ya. Ya baik lagi, mungkin tidak begitu apple to apple dengan kondisi ini, cuman poinnya adalah masalah hati. Ketika hatinya udah ya saling bertolak, ngapain gitu loh. Ngapain lu paksain yang ada. Nah, ketika lu maksain untuk terus ngejar dianya bakal makin kabur sih. Iya bener. Nah, satu lagi tuh yang mau gue bahas, kenapa dia kayak manfaatin tuh kan? Ya karena lu bersedia dimanfaatkan, akhirnya dia lihat gitu. Lu mau buka gitu kan. Dan bilang, ini deh kebetulan ada yang sayang sama gue minta apa aja dia kasih, ya udah. Gitu. Dan toh pas lu udah ninggalin dia juga dia nggak ngerespon apa-apa kan? Toh gue udah bilang gue nggak bisa gitu. Terus akhirnya cowoknya ngomong gitu. Terus lu mempertanyakan, kok ada orang sekeras itu hatinya? Enggak, bukan keras hatinya dia, elunya yang keras juga. Dia sama-sama aja. Iya. Tahu. Gue pikir tadi pas ngomong psikis, gue pikir bakal benar-benar yang ya nge-abuse psikis gitu. Iya, abuse secara mental. Ternyata menurut gue sih dia tidak menyerang secara psikologi bahkan. Maksudnya emang ya gue kan yang sayang mungkin ada satu sisi karena udah bareng 2 tahun segala macam, ada sebenarnya sayang, cuman mungkin mungkin sayangnya dia tuh nggak bisa lebih gitu. Gue tetap bisa perhatian sama orang, tapi kalau lu ngarepin hubungan kemana-mana ya gedek. Bisa jadi juga mungkin mbaknya salah paham ya ketika dia melakukan kebaikan si cowok itu. Betul. Misalnya jalan bareng, kemana bareng, boleh, iya nggak apa-apa. Mungkin dia cuma nyaman untuk
ya bareng itu tadi gitu. Atau ya memang sekedar menghargainya sampai situ gitu loh. Oke, gue nggak mau nolak gitu. Oke, gue ini ya udah yuk gitu. Betul. Nah, dia ini salah paham karena dia cinta gitu kan. Betul. Justru menurut gue nih kalau seandainya si ceweknya ini biasa aja, maksudnya bukan biasa, maksudnya ya udah dia cuma giving doang gitu. Ya udah kasih sayang, bantuin apa segala macem tanpa menuntut apa-apa. Mungkin ya, si cowok kan gila nih, tulus banget. Contohnya kayak yang kayak cerita situ apa tuh yang teman tapi menikah. Oh ya. Kan sahabatan udah dari kapan atau segala macam bla 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 bla. Ini waktu dia sadar kalau dia nih pasangan gue yang cocok nih nemenin gue segala macam. Lu bayangin masing-masing dia gak gonta-ganti pacar apa segala macem. Kalau jodoh gak kemana kok, itu doang. Sama berarti pesannya itu ya, kita cek lagi niat di hati kita ya, tulus apa gimana gitu. Iya. Karena kalau tulus ya udah lah nggak apa-apa. Kalau sekarang kan jadinya ria. Iya kan ngombar kan. Gue udah begini lo nggak gitu. Justru orang jadi enak lah, lu ngelakuin kebaikan tapi ternyata minta balasan. Iya. Gak kayak gitu. Oke. Ya udah segitu dulu dari kita ya. Kayaknya kita sempat termangu. Agak sedih sih, cuman ya gitu. Ya udah paling segitu dulu dari kita. Kembali kita ingetin, ini cuma pendapat gua sama Gaby, boleh terima boleh enggak. Dan bahkan kalau teman-teman lain yang mendengarin atau nonton YouTube ini punya pendapat lain juga boleh loh, tulis aja di komen. Menurut kalian kayak gimana? Kayak gitu. Paling kayak gitu. Yaudah. Tapi kalau gue pesen sih kalau misalnya komen, kita jangan terlalu ngejudge dianya nih. Kalau bisa kasihlah komen yang betul. bikin dia menyadari atau dan semangat. Betul. Dikasih saran lah. Gitu. Kalau kita kan itu tadi tuh, ya udah lu saran lu pelajarin diri lu introspeksi diri lagi. Ya berdamai dengan keadaan juga. Karena kan cinta terlalu besar juga kadang-kadang jadinya emang ada nuntut sih gitu kan. Cuman selalu ingat, oke, gue tulus sih gitu. Ya udah gitu aja. Gitu. Ya udah segitu dulu dari kita. Jangan lupa untuk di like, kalau suka di share ke teman-temannya. Ya, siapa tahu ada kisah yang sama. Betul, atau punya cerita yang berbeda juga boleh. di email aja di podcast@gmail.com. Di DM juga boleh, tapi ya harus bersabar. Terus jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan aja ketika nanti kita bikin konten baru. Ya udah segitu dulu. Gua Novel dan saya Gaby. Sampai jumpa di episode selanjutnya.